Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang momentum dan juga impuls. Apa sih momentum itu? Nah, momentum itu merupakan suatu besaran yang dimiliki oleh benda bergerak. Jadi setiap benda yang bergerak akan memiliki momentum dan juga energi kinetik. Besarnya momentum benda itu dipengaruhi oleh kecepatan benda dan juga masanya. Jika semakin cepat dan besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda tersebut akan lebih besar. Jika massa dan juga kecepatan benda kecil, maka momentumnya akan semakin kecil. Perlu dicatat, momentum tersebut sendiri merupakan suatu besaran vektor. Jadi kalau besaran vektor itu mempunyai arah ya. Dan nilai dari momentum itu atau arah dari momentum itu tergantung dari kecepatan benda. Kalau negatif itu berarti benda momentumnya ke kiri, kalau ke kanan itu berarti positif. Yang kedua adalah impuls. Apa sih impuls itu? Nah, impuls adalah gaya yang timbul ketika dua benda itu bersentuhan. Saat dua benda bersentuhan, maka akan timbul suatu gaya, dan besarnya gaya tersebut dinamakan impuls. Impuls ini terjadi dalam waktu yang singkat, jadi sepersekian detik lah gitu. Dan impuls sendiri itu dirumuskan sebagai I sama dengan F kali delta T. Momentum dan impuls itu mempunyai suatu hubungan yang dikenal dengan nama teorema impuls dan momentum. Teorema impuls dan momentum itu adalah impuls yang dikerjakan pada suatu benda itu sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut, yaitu beda antara momentum akhir dan juga momentum awalnya. Jadi impuls itu bisa diartikan sebagai I sama dengan delta P. Hukum kekekalan momentum itu dirumuskan sebagai P sebelum itu sama dengan P sesudah. Jadi MA dikali VA ditambah MB dikali VB itu sama dengan MA dikali V aksen A dan ditambah MB dikali V aksen B. Untuk masanya sesudah ditemukan sama. Dan V aksen A dan V aksen B itu dapat diketahui berdasarkan koefisien restitusi. Nah, ini untuk jenis tumbukan dapat dilihat dari nilai koefisien restitusinya. Untuk nilai koefisien restitusi itu adalah negatif dari perbandingan antara besar kecepatan relatif kedua benda setelah tumbukan dan sebelum tumbukan. Baiklah, kita akan masuk kepada contoh soal. Jadi ada dua benda, yaitu benda A yang mempunyai massa 3 kg dan benda B yang mempunyai massa 5 kg bergerak searah dengan kecepatan masing-masing 8 meter per second dan 4 meter per second. Jika benda A menubruk benda B secara lenting sempurna, maka kecepatan masing-masing benda sesudah tumbukan adalah. Yang pertama kita analisis dulu nilai dari kedua benda. Pada saat dua benda bertubrukan, maka terjadilah hukum kekekalan momentum. Jadi momentum total sebelum tumbukan itu sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Dengan mensubstitusikan nilai dari benda A dan benda B, maka kita dapatkan persamaan yang pertama. Selanjutnya, karena benda bertubrukan secara lenting sempurna, maka koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Pada materi sebelumnya, koefisien restitusi itu sama dengan
negatif dari V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 dan memasukkan nilai dari kedua benda, maka kita peroleh persamaan yang kedua. Langkah selanjutnya adalah dengan mengeliminasi substitusi persamaan 1 dan persamaan 2, sehingga kita dapatkan nilai dari V2 aksen, yaitu 7. Dengan persamaan kedua, kita substitusikan nilai dari V2 aksen kepada persamaan yang kedua, sehingga kita dapatkan V1 aksen sama dengan 3. Jadi, kecepatan benda setelah tumbukan, benda pertama akan mempunyai kecepatan sebesar 3 meter per second dan benda yang kedua akan mempunyai kecepatan 7 meter per second. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.